adik-adik, jumpa lagi sama Kak Vivian dan Billy. Hai Nah, teman-teman. hai. Nah, kemarin itu Kak Vivian sama Billy udah bahas dua yang Tuhan Yesus sudah kasih tahu di mana, Bil? Matius 5, Kak. Di mana tapi di Matius 5 Di Matius 5 ayat 3 sampai 12. 12. Kak. Nah, kemarin kita udah bahas Matius 5 ayatnya yang ke-3 dan ke Dan ke-4 ya bener. teman-teman. Billy masih inget nih, adik-adik masih inget gak yang kemarin yang ke-3 dan ke-4 apa? Nah, jadi Kak Vivian sama Billy bakal bahas Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini setiap minggunya 2 ayat ya. Oke, Kak. Jadi biar ngerti adik-adik, oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita lanjut ibadah lagi, kita berdoa dulu yuk. Yuk, Bil. Kak Vivian Oke. pimpin dalam doa. Oke, Kak. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan roh jiwa tubuh yang segar Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Vivian mau bahas yang selanjutnya nih adik-adik. Apa tuh, Kak, Matius hari ini, 5 Kak? ayat berapa tuh? Tadi udah dibilangin di awal. Setelah ayat 4 teman-teman, berarti 5 dan Bener. 6 ya. 5 dan 6 ya. Nih Kak Vivian bacain ya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Oh, Wah, lemah lembut ini apa artinya, Bil? lemah lembut ya, Kak. Ya. Lembut maksudnya ini kayak kalau ngomong sopan, gak ngegas. Ngegas tuh maksudnya apa, Bil? Mobil. Bukan gitu, Kak. Terus? Maksudnya nada bicaranya nggak langsung tinggi, nggak ngomong bener. keras-keras, tapi ngomongnya lembut, sopan, enak didengar, Kak. Kata-katanya juga kata-kata yang sopan, bukan kata-kata yang negatif atau tidak membangun, Kak. Oh, jadi lemah lembut itu bukan ya lemes gitu ya, Bil? Bukan dong, Oh, bukan, Kak. itu kurang darah ya, Bil? Iya, Oh, betul. iya. Sorry, Nah, sorry adik-adik. Kalau lemah lembut, kayaknya ini, Kak. Orang itu kuat, tapi dia bisa tahan kekuatannya untuk jadi lemah lembut, Kak. Oh, jadi bisa kontrol diri sendiri ya, Bil ya? Yes, betul banget, Kak. Jadi di sini dibilang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Hah? Berarti Maksudnya kalau kita gimana lemah, tuh, Kak? jadi kalau misalnya kita lemah lembut, kita pasti memiliki bumi. Memiliki bumi itu kayak gimana? Jadi ya, Kak, semua yang ada di bumi ini pasti mau dekat sama kita dong. ya? Oh. Kalau misalnya nih kakak kasih contoh ya, kakak suka marah-marah. Billy ngomong apa, kakak selalu marah. Billy kasih tahu kakak marah. Billy mau deket gak sama kakak? Enggak, Kak. Kakak pasti kakak pasti cerita ke teman-teman sendiri sekarang. Billy pasti nggak mau deket-deket sama kakak. Kalau Teman-teman kakak juga pasti nggak mau deket-deket sama kakak dong. Iya, Kak. Pasti kalau misalnya mau minta tolong, mau minta bantu, nggak mau dong sama kakak, karena kakak suka marah-marah. Oh. Gitu, Bill, maksudnya kayak nih, misalnya Billy suka marahin Doggy Billy, anjing Billy. Anjing Billy jadi sayang nggak sama Billy? Pasti jauh-jauh sih, Kak. Pasti Soalnya jauh-jauh karena takut. takut. Dogginya jadi takut sama Billy karena Billy suka pukul, suka marahin dogginya. Pasti Iya, Kak. dogginya nggak nurut, nggak mau deket sama Billy kan. Iya, Kak. Kayak di sini dibilang kalau misalnya kita lemah lembut, pasti kita memiliki bumi. Maksudnya begitu, Bil. Jadi maksudnya semua yang ada di sekitar kita senang sama keberadaan kita ya, Kak. Jadi melekat gitu, mendekat ya, Kak, ya. Jadi seneng nggak sih, Bil, kalau punya banyak teman? Pasti seneng dong, Kak. Seneng dong, Billy. Seneng kan kalau misalnya Billy punya banyak teman, suka Billy cerita sama teman-teman mau minta tolong sama Billy, pasti Billy seneng dong. Pasti dong, Kak. Kayak Billy diandelin gitu. Iya. Seneng kan? Nah, makanya di sini dibilang kayak gitu. Oh. Makanya tadi berbahagia dong kalau kita misalnya lemah lembut. Karena orang yang lemah ngerti, lembut Kak. dideketin orang. Oh, begitu. Ya, Nah, jadi oke, Billy oke. jangan marah-marah. Oke, Kak. Itu ya adik-adik ngerti kan? Sekarang lemah lembut gimana? Bukannya
lemah lunglai, kurang darah gitu, bukan ya? Iya. Nah, yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus. Kak, kalau lapar dan haus biasanya gimana sih Kak ciri-cirinya Kak? Kalau Kak Vivian nih, Kak Vivian kalau lapar gimana Kak Kak biasanya? Vivian kalau lapar suka marah, Oh, suka marah. karena bawaannya kayak, nggak mau ini, nggak mau itu. Misalnya dikasih tahu mama supaya ini, supaya itu, karena Kak Vivian lapar, Kak Vivian kayak males-malesan, nggak mau, karena kan marah. Oh, jadi kalau Billy lapar, gimana? kalau lagi lapar itu banyak ininya ya Kak, jadi banyak akibatnya ya Kak ya. Iya, Sama jadi sih. akibatnya negatif. Iya. Emang Billy pernah lihat orang lapar bisa lari-lari bahagia? Enggak sih Kak, pasti lari-lari ke ini ya, lari-lari ke tempat makanan terdekat. Pasti cari makan dong. Iya Kak. Hmm, Hmm, sama kayak haus juga. Billy kalau haus gimana? pasti segera nyari ini sih Kak, nyari air sih Kak untuk minum ya. Benar, karena nggak bakal kepikiran mau olahraga kan. Masa Billy haus malah Billy olahraga? Itu kan maksudnya. Nah, tapi Bill, itu kan yang kita jelasin dunia semua, Bill. Iya Kak. Nah, di sini maksudnya berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman dong Kak. Benar banget. Berarti sekolah minggunya dia nggak ngantuk si Billy. Iya dong teman-teman juga kan. Ya benar. Di sini Tuhan Yesus bilang kalau misalnya kalian haus akan kebenaran firman Tuhan, ya kalian harus cari Tuhan. Oh, Ngerti nggak? gitu. Kita ibaratin Tuhan itu kalau itunya makanan. Kalau misalnya kita lapar akan kebenaran firman, lapar akan Tuhan, ya kita cari Tuhan dong. Oh, Bener gitu, nggak? Kak. Iya, Supaya bener kita sih. dipuaskan sama Tuhan Yesus. Iya. Ya, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita tahu bahwa kita kayaknya ada yang kurang nih rasanya kok hari ini aku belum baca Alkitab, aku belum doa, itu bisa jadi tanda-tanda kita lapar dan haus akan Bener. kebenaran ya Kak ya. Kayak Kak Vivian ya, Kak Vivian kemarin itu pernah ngerasa, aduh apa-apa maunya marah terus, apa-apa orang nanya malah marah terus, Bil. Kakak begitu kemarin. Terus pas Terus kakak kenapa? malam-malam kakak ingat, kakak lupa baca firman Tuhan, Bil. Jadi kakak nggak ingat Tuhan kemarin. Makanya sekarang kakak mau belajar gitu. Kalau misalnya itu kakak harus selalu baca firman, soalnya jadinya orang-orang nggak mau deket sama kakak Iya. gara-gara kakak marah-marah. Jadi sama kayak lapar kalau nggak makan ya Kak. Kalau kita lapar karena kita belum baca firman Tuhan, kita belum cari Tuhan, efeknya bisa jadi kayak ini ya, marah-marah, nggak tenang, apa-apa kayaknya salah aja ya Kak ya. Iya, jadi kayak gitu, Bil. Jadi kayak gitu ya adik-adik. Iya teman-teman, jadi hari ini kita belajar 2 hal lagi ya teman-teman ya. Yang pertama apa Kak Vivian tadi? Billy nanya Kak Vivian. Iya Kak, kan kakak Billy yang lupa baca ya. Alkitabnya. Billy lupa adik-adik. Ayo adik-adik apa? Yang Apa pertama, teman-teman? ingat gak? Yang pertama apa, Bil? Yang pertama tentang lemah lembut ya Kak ya. Betul, yang lemah lembut. Yang kedua, Yang kedua, lapar dan haus akan lapar dan haus kebenaran. akan kebenaran firman Tuhan. Iya. Ya, bener banget. Nah. Oke deh, adik-adik harus ingat ya. Kalau yang minggu kemarin kita bahas masalah miskin dan Dan berduka cita. berduka cita. Oke, nah minggu depan kita bahas lagi yang selanjutnya ya adik-adik. Tunggu minggu depan ya teman-teman. Jangan lupa yang minggu ini. Oke? Oke Kita Kak. tutup dalam doa ya adik-adik. Yuk Bil, bantu kakak. Oke Kak. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut, karena dengan menjadi lemah lembut kami akan memiliki bumi dan orang-orang pasti akan senang berada di sekitar kami. Dan juga hari ini kami belajar Tuhan bahwa kalau kami lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, pasti Tuhan Yesus yang akan memuaskan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini, biar firman hari ini
boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.